Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan saya. Bersama saya nanti akan membahas bilangan bulat, tapi bukan dari yang basic banget, yang garis bilangan dan sebagainya, bukan. Kita langsung ke operasi hitungnya saja. Jadi ada aturan, kita mulai dari yang pertama itu tentang penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan lah ya, dan pengurangan gitu. Aturannya adalah pengurangan. Oke, aturannya adalah ketika dia bertanda sama ya, bertanda sama, nanti kita bahas dengan contoh soal bertanda sama, maka nanti hasilnya adalah positif. Kalau bertanda sama tuh hasilnya positif, tapi jika bertanda beda, maka nanti hasilnya adalah negatif, seperti itu. Itu akan seperti itu. Oke ya. Contoh misalkan random aja, kita bikin yang angkanya sederhana dulu. Misalkan yang A, saya punya minus 7 ditambah 5, misalkan seperti ini. Minus 7 ditambah 5. Oh, yang depan tandanya min, berarti ini minus, ini tuh positif, berarti ini tandanya berbeda. Berarti kalau tanda beda nanti dikurang gitu ya. Kalau tanda beda dikurang, kalau tandanya sama itu positif atau ditambah gitu. Oke, berarti 7 dikurang 5 itu hasilnya adalah 2. Terus tandanya hasilnya positif atau negatif, tinggal kita lihat siapakah yang besar. Oh, yang besar 7. 7 itu bertanda apa? Negatif, otomatis hasilnya negatif 2 gitu. Ini saya memberikan alternatif penyelesaian dari sekian banyak penyelesaian yang sudah dibahas teman-teman kreator juga ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi alternatif. Contoh lainnya lagi, misalkan 10 dikurang misalkan 15 seperti ini. Nah, 10 ini kan nggak ada tanda apa-apa. Sebenarnya dia itu bertanda positif. Cuman kalau bertanda positif dia bila ada di depan itu tidak perlu ditulis ya teman-teman. Artinya jadi begini. Kita lihat tanda lagi. Oh, 10-nya positif. 15-nya nih negatif. Berarti tandanya beda lagi nih. Hasilnya pasti min gitu. Hasilnya pasti min. Tinggal kita kurang yang besar kurang yang kecil. 15 kurang 10. Hasilnya 5 gitu. Oke ya. Kalau tandanya sama misalkan, gimana kalau tanda sama? Min 10 min 15 misalkan seperti ini. Ini min 10, ini min 15. Kalau tandanya sama, tinggal tambahin aja. Berarti 10 tambah 15 jadinya 25. Terus hasilnya positif atau negatif? Sama-sama apa? Oh, di sini sama-sama min. Berarti kalau sama-sama min hasilnya pasti negatif, seperti itu. Contoh lain lagi. Sama kayak misalkan 10 ditambah 15. Ini artinya kan plus 10. Ini juga plus 15. Hasilnya 25. Tandanya kan sama kan, ditambah. Sama-sama positif, berarti hasilnya juga positif. Seperti itu sih kurang lebih alternatif penyelesaiannya. Teman-teman juga bisa menggunakan cara lain yang mungkin menurut teman-teman lebih mudah ya. Bebas-bebas saja sih ya. Ini alternatif penyelesaian lainnya. Oke. Untuk lanjut ke soal berikutnya yang ini sengaja saya pilihkan angka-angka yang kecil ya, supaya lebih fokus ke ininya, ke tanda-tandanya. Ini kalau angkanya gede nanti teman-teman juga akan tambah pusing lagi gitu ya. Ini contohnya yang angka-angka simple saja nih. Jadi ini yang ya, kita ulang lagi yang ini min 12 dikurang 4. Dikurang 4 tuh artinya min 4 ya. Berarti tandanya sama-sama min. Hasilnya ini kan beda ya. Ini sorry, ini kan sama ya. Oh, berarti sama. Berarti ditambah 12 tambah 4 16. Karena sama-sama min, hasilnya min 16, seperti itu. Yang F, yang 7-nya ini kalau nggak ada tanda, diingat sekali lagi positif. Kalau nggak ada tanda itu artinya positif. Ini negatif nih, karena min 10 berarti negatif nih. Berarti kalau beda dikurang. 10 kurang 7 hasilnya 3. Terus yang besar ini, yang besar kan 10, tandanya negatif, hasilnya pasti min 3. Kasus yang nomor G, min 8 ditambah 10, berarti min 8-nya negatif, 10-nya positif. Dikurang lagi nih, berarti 10 kurang 8 itu 2. Tandanya positif atau negatif? Oh, yang gede itu 10, sedangkan si 10 itu, si gede itu positif, hasilnya pasti
positif. Seperti itu ya. Ini beberapa contoh simpelnya saja. Kemudian akan nanti ketemu penjumlahan atau pengurangan ya sekaligus ya. Double tanda teman-teman. Jadi double tanda masih menggunakan seperti ini ya. Aturannya masih sama seperti ini. Contoh misalkan nomor 1, misalkan saya punya yang sederhana dulu ya. 5 dikurang min 8. Nah seperti ini. 5 dikurang min 8 tuh. Oh ini min, tandanya sama nih, ketemu dan sama berarti berubah menjadi plus. Jadi diselesaikan dulu jadi 5, karena ini berubah jadi plus jadi tambah 8. Hasilnya 13 gitu. Kalau berbeda tanda gimana? Misalkan 5 ditambah min 8. Oke, berarti kalau berbeda nih plus sama min nih, beda berarti jadinya min tuh. Jadi ditulis dulu 5 plus tambah min plus sama min ya, beda tanda jadi min 8. Nah sama kayak tadi tuh dia yang contoh soal sebelumnya, 5-nya positif, 8-nya negatif nih. Jadi kalau berbeda tanda dikurang, berarti dikurang nih. Dikurang 8 kurang 5 itu 3. Hasilnya positif atau negatif? Kita lihat yang besar. Yang besar nih 8, yang 8-nya negatif, berarti hasilnya pasti negatif 3 gitu. Aman ya? Aman lah. Oke. Baiklah, lanjut lagi. Untuk perkalian dan pembagiannya seperti apa, Kak? Oke. Sama kayak tadi tuh. Kalau tanda sama, hasilnya positif. Kalau tanda beda, hasilnya negatif. Lagi-lagi, aku kasih contohnya dengan angka yang kecil-kecil saja ya. Biar pemahamannya gampang. Contohnya misalkan min 3. Min 3 nih dikali 2. Oke. Min 3, ini min 3 nih. Kalau perkalian di bilangan bulat itu kalau negatif supaya lebih teliti dikasih kurung ya teman-teman ya. Jadi min kali plus, 2-nya ini kan positif nih. Oh beda tanda. Ini kalau beda tanda hasilnya pasti nih negatif. Tinggal fokus aja 3 kali 2, 3 kali 2 min 6. Misalkan nomor 2, misalkan min 3 dikali min 2. Nah, sini min, berarti tandanya sama. Berarti hasilnya pasti positif. Udah abaikan aja tandanya, tinggal fokus ke 3 kali 2, hasilnya 6. Berarti sama dong hasilnya dengan 3 kali 2. Iya sama, 3 kali 2 juga 6. Seperti itu ya. Itu basic sederhananya. Untuk pembagiannya misalkan aku pilihnya 12 dibagi min 3 misalnya seperti itu. 12 dibagi min 3. Oh tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Tandanya beda, hasilnya negatif. 12 bagi 3, 4. Seperti itu teman-teman. Kemudian contohnya misalnya min 12 dibagi min 3. Tuh, hasil tandanya sama nih. Hasilnya pasti positif tuh. Tinggal fokus ke 12 bagi 3, hasilnya positif ya. Jadi hasilnya 4 seperti itu. Aman ya? Jadi kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Tandanya beda, hasilnya pasti negatif tuh. Operasi hitung bilangan bulat nggak nyampe berapa 20 menit juga bisa sih harusnya. Tinggal perbanyak latihan soalnya. Nah, sekarang ini kayak keburu ya. Ini video saya baru 8 menit, jadi kita bahas ke operasi campurannya ya. Operasi campurannya. Oh ya, nanti di operasi hitung bilangan bulat kelas 7 ini biasanya nanti ada digabung dengan materi pecahan juga ya. Materi pecahannya juga. Ini aku kasih contoh soal operasi hitung campuran di bilangan bulat. Nomor 1 misalkan. Jadi misalkan 2 kali 8 dikurang 3 terus ditambah 20 dibagi min 4 misalkan kayak seperti ini. Nah syaratnya adalah pertama ya, kalau operasi hitung campuran itu yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Ini yang paling kuat dia nih, yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Selesai udah yang di dalam kurung selesai, baru perkalian dan pembagian, baru terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan gitu ya urutannya. Yang di dalam kurung, perkalian, pembagian, baru penjumlahan, pengurangan. Stepnya ini kalau untuk adik-adik, stepnya harus ditulis tuh secara
lengkap ya, supaya teliti karena ini ada bilangan positif dan negatif. Jadi fokusnya ke sini aja dulu, yang lainnya abaikan dulu ya. Berarti ini tetap ditulis karena ini belum kita operasikan. Jadi 2 kali 8 dikurang 3. 8 dikurang 3 itu 5 ditambah 20 dibagi min 4. Nah, kalau ketemu seperti ini nih, ada perkalian, ada pembagian, kerjain bareng nggak apa-apa, yang penting ada jedanya nih, ada jeda penjumlahan atau pengurangan gitu ya, dikerjakan bersama-sama boleh. Jadi 2 kali 5 itu hasilnya 10 ditambah 20 bagi min 4. Nah ini kan tandanya beda, 20 itu positif, min 4 itu negatif. Kalau beda tanda hasilnya pasti nih negatif. 20 bagi 4 itu 5. Ini harus ditulis nih stepnya nih yang lengkap ya, supaya teliti. Nah, kemudian ketemu double tanda. Nah, kayak tadi di contoh yang sebelumnya ya. Plus, ini min, berarti beda. Kalau beda jadinya min 5 gitu. Jadi 10 kurang 5 hasilnya 5. Seperti itu adik-adik ya. Jadi aku ulangi lagi. Kalau ketemu operasi campuran seperti ini, kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Meskipun dia penjumlahan atau pengurangan, dalam kurung itu harus yang paling pertama dikerjakan. Baru ini kalau udah nggak ada yang di dalam kurung lagi, kayak contohnya kasus yang yang step kedua ini, berarti perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu. Kebetulan ada pembagian juga, langsung kerjain juga nggak apa-apa. Misalkan belakangan nggak, ya nggak apa-apa, cuman nulisnya terlalu panjang gitu aja ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada 12 dikurang 24 bagi min 6 ditambah 7 kali min 12. Nah, kalau ketemu seperti ini jangan sampai 12 kurang 24 dikerjain duluan. Salah. Ini nggak ada yang di dalam kurung ya. Ini maksudnya kurung ini satu saja. Ini jadi bukan dioperasikan, bukan. Jadi nggak ada yang dalam kurung, berarti langsung ke pembagian dan perkaliannya yang kerjain. Berarti ini dibiarin nih. Ini 12, ini min 24 dibagi min 6. Min 24 bagi min 6. Tandanya sama, hasilnya pasti positif. 24 bagi 6 itu 4. Ditambah, nah ini kita lihat nih. Kalian kalau udah lancar boleh langsung ya, ini positif 7 dikali min 2. Positif 7 dikali min 2 ya. Berarti hasilnya pasti negatif. Berarti 7 kali 2 hasilnya 14. Baru dikerjakan tuh. 12 tambah 4 itu 16. Dikurang 14 hasilnya 2. Seperti itu ya teman-teman ya, adik-adik ya. Mudah-mudahan membantu. Lagi-lagi boleh kok kirim contoh soal ya, apapun sih, nggak harus tentang materi yang saya bahas di video ini. Nanti saya bahas, kebetulan juga kan jadi bahan konten buat saya ya. Terima kasih atas atensinya dan supportnya. Jangan lupa juga kunjungi channel YouTube saya ya. Support terus deh supaya saya semangat everyday sharing my video. Oke ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.